belum ada di Manulife. Beliau ada di bisnis yang lainnya, tapi saya melihat orang ini luar biasa. Ternyata beberapa tahun kemudian saya bertemu, saya dijodohkan di perusahaan ini dan saya mensupport bisnis beliau, gitu kan? Nah, mantan seorang karyawan dan dia backgroundnya adalah profesional pekerja di sebuah perusahaan swasta di Indonesia. Tetapi pengalaman bekerja beliau yang dia manfaatkan, dia pakai untuk membangun bisnis. Nah, bisnis naik turun bisnisnya luar biasa. Saya cerita mungkin kalau 3 jam nggak selesai sama dia. Ya, tapi sore hari ini kita akan dengerin ngobrol sama beliau. Ya, kita langsung sambut saja, berikan aplaus yang meriah buat Kang Sunggi. Kang Sunggi, thank you sudah hadir. Nah. Oke. Silakan duduk Mas. Ya. Testing. Oke. Coba dicek dulu soalnya. Tes, selamat sore teman-teman yang sudah hadir. Oke. Siap, Pak Sugi, gimana kabar? Seger banget katanya. Ini jambulnya loh. Kalau ketemu Pak Sugi itu pokoknya klinis terus gitu ya. Iya loh. So, thank you udah hadir di acara ini ya dan mau sharing nanti ya. Oke. Kali banyak teman-teman Manulife udah hadir di Sita. Sebenarnya kemarin saya cerita Pak Sugi mengawali karir sebagai karyawan di perusahaan grupnya Aguaria Group ya. Aguaria. Mungkin teman-teman udah dengar ya Aguaria itu di mana? Kabupaten ya? Guys, di Majapahit itu. Di Majapahit Aguaria. Di Aguaria. Oh, di Semarang Kota ya? Semarang Kota. Oke. Jadi dulu awalnya karir di sana berapa tahun udah di sana? Saya di sana sesi satunya itu 15 tahun. Terus saya sempat resign usaha sendiri selama kurang lebih 6 tahun. Terus kembali lagi, bantu lagi itu kurang lebih sekitar 4 tahunan ya. Oh gini ya ceritanya ya, dulu dari Iya. tahun 93 sampai 2008. Jadi ada masa kerja yang pertama itu sekitar 5 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Awet banget di sana loh. Iya ya, 15 tahun. Di posisi apa terakhir 15 tahun itu? Kalau yang terakhir waktu 15 tahun pertama ini terakhir itu saya purchasing sama finance manager di grupnya semuanya. Levelnya udah manajer lah ya. Ya. Dan ini sebenarnya di perusahaan waktu itu bukan level yang mungkin maaf ya, biasa aja. Ya. Penghasilannya udah 2 digit lah ya. Ya, sudah. Kepalanya udah 2 digit. Iya. Tapi waktu itu 15 tahun udah jadi manajer. Ini posisi yang paling basah loh sebenarnya, purchasing manager sama finance manager. Jadi kalau saya kan tahu kalau di perusahaan manajer di bidang itu ya, finance sama purchasing, ini lahan basah. Iya betul. Lahan basah banget kan? Iya. Semuanya banyak. Tapi kenapa kok resign waktu itu? Boleh sharing nggak? Ya gini, memang betul ya kalau yang disampaikan itu memang lahan basah itu benar. Cuma yang satu yang saya sampai saat ini jaga, sayanya yang anti air, jadi tidak kena basah. Oh. Ada di lahan basah tapi Mas Sugi anti air, water system ya. Iya betul. Nah ini yang saya maksud itu ya apa namanya kepercayaan ya, kepercayaan itu. Jadi yang saya yang sebetulnya selama ini saya jaga itu, makanya memang sebetulnya kalau saya secara lulusan itu hanya D3 Teknik Informatika, jadi pertama kali saya masuk itu sebetulnya jadi langsung ke Aguaria sebenarnya? Ya. Atau sebelumnya lulus kuliah di perusahaan itu juga? Sebelum lulus, waktu semester 3 itu saya sudah melamar kerja dan diterima. Gitu. Okay. Jadi kalau saya itu juga punya apa ya namanya sejarah tidak terlalu bagus. Jadi waktu itu juga papa itu pengusaha di tahun 91 itu bangkrut. Jadi saya itu kan sebetulnya SMP SMA itu di Singapura. Jadi waktu itu saya itu sudah apply, sudah terima di sebuah college di Texas Amerika. Cuma ya sudah terima waktu itu sudah lulus dari Singapura, pulang ke Semarang. Ternyata waktu itu bisnisnya papa itu bangkrut. Akhirnya visanya datang
dari sekolah itu ayah reviewnya datang, tapi ya nggak bisa berangkat karena ada biaya. Sedih waktu itu ya? Sedih. Ya, anak muda yang dapat mau cita-cita yang tinggi, Yes. peluangnya udah di depan mata, Yes. dia nggak berangkat. Betul. Dan bahkan waktu itu sebetulnya di zaman itu pun buat makan sehari-hari aja juga kesulitan. Makanya waktu itu saya sudah mulai karir itu di tahun 93, di usia saya masih 19 tahun. 19 tahun tepuk tangan dulu dong. Ya, doyan duit ini udah nyari duit, doyan duitnya udah 19 tahun. Kepepet. Kepepet ya. Gitu. Oh, udah kerja waktu itu langsung kerja. Sudah kerja karena waktu itu kuliahnya begitu sore ya saya pagi kan nganggur. Jadi kuliah sebenarnya backgroundnya IT. IT. Programmer. Programmer. Luar biasa. Ya. Biasanya orang programmer tuh pendiam gitu ya. Melototin kamera, monitor terus layar. Ya. Tapi ujung-ujungnya kok jago banget di marketing sama bisnis ya. Ya, Di awalnya sales. memang di belakang meja terus. Gitu ya. Dan saya penasaran loh ini teman-teman. Jadi orang yang backgroundnya sebenarnya orang programmer. Saya tahu nih orang programmer tuh biasanya butuh monitor, enggak butuh buku ya, butuh monitor. Dia lihatnya monitor, bikin program dan macam-macam. Tapi ujung-ujungnya juga orang paham finance gitu Ya. di Agoria Group Ya. sampai jadi manager Ya. finance and purchasing. Ya. Ini jauh banget dari yang namanya programming. Betul. Betul. Luar biasa lah perjalanan yang luar biasa. Itu belajarnya atau tidak semua. Nah, setelah dari Agoria mau mulai bisnis baru. Ya betul. Bisnis apa kalau dulu? Bisnis kuliner. Saya waktu itu buka rumah makan ya. Oke, sebentar yang waktu rumah makan yang catering gitu. Iya. Yang betul. waktu kita kenalan pertama kali. Luar biasa. Saya kenalan beliau sekitar tahun 2012-2013. Betul. Kita teman lama sebenarnya. Yes. Saya tahu dulu juragan catering yang waktu kenal beliau lagi ke Jimmy. Itu catering pesanannya sehari bisa ribuan porsi. Ribuan porsi. Berapa ribu dulu? 5.000-an 5.000 porsi per hari. per hari. Layanin perusahaan-perusahaan gitu. Iya. Ngeri ya, tepuk tangan dulu dong. Terus catering. Jadi sebenarnya perjalanan bisnis karirnya yuk nggak ada yang susah ya kayaknya, enak terus. Ya, nek saya sih selalu nikmati tantangan sih ya. Oh gitu. Iya. Nah ya, jadi dari karyawan bisnis. Ya. Apakah memulai catering, mau perusahaan apa namanya kuliner itu juga mudah awalnya? Nek buat saya waktu itu lumayan cukup mudah karena waktu itu kita sudah punya tempat. Oke. Ya meskipun masih nyicil ya. Cuma waktu itu ya kebetulan dikenalin sama ini saudaranya pegawainya papa yang memang tadinya itu kerja di restoran pribadi. Oke, jadi sebenarnya Ya. desain pun ada, Ya. udah ada persiapan. Oh, udah ada persiapan. Nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan. Nggak ada Oke. persiapan. Jadi hanya pengen bisnis itu aja. Enggak, jadi gini ya. Ya kembali lagi bicara waktu di Agoria, tadi kan dibilang itu lahan yang sangat basah di keuangan. Nah, makanya ya banyak yang nggak suka. Jadi waktu itu saya memutuskan resign pun ya karena gini. Jadi waktu itu bos owner itu mendapat informasi masukan yang salah dan termakan omongannya. Nah, cuma kan ya sini kan juga punya harga diri. Jadi waktu itu waktu itu sempat mau dimutasi kemana, tapi kan sebetulnya itu kan juga alasan mengada-ngada. Namanya politik di perusahaan. Yes, basically di dalam perusahaan ada politik, ada intrik, ya. Drama-drama Koreanya ada. Ya, betul. Dan itu yang sebenarnya nggak lebih suka. Ya. Akhirnya memilih keluar dari zona nyaman, kemudian mulai bisnis baru dan sebenarnya jalannya cukup mudah tadi bilang. Iya benar. Iya, dan akhirnya dikasih rezeki lebih. Ya. Dan sebenarnya lebih banyak sih kalau di cateringan dulu. Enggak juga ya, karena kita nih, ya itu pengalamanku juga kalau aku di bisnis itu kuliner, kita yang harus bangun sistem semuanya, pengawasan dan lain-lain. Oke, kendalanya ada. Kendalanya ada. Kendalanya kalau di bisnis kuliner itu produksi. Iya. Kan masak dan macam-macam. Iya. Produksinya. Iya. Kalau marketingnya gampang lah ya. Nyari orderan tuh sebenarnya gampang. Lumayan gampang ya. Karena Lumayan waktu gampang. itu kan ada tim semua, cuma bagi proposal ke perusahaan-perusahaan. Iya. Tapi akhirnya kuliner sampai kapan? Kuliner sampai 2013
Desember. Oke, 2013an. Yes. Kenapa waktu itu? Waktu itu ternyata juga di bisnis kuliner itu ya karena sistemnya pengontrolnya itu lemah semua. At the end itu ya memang saya waktu itu mutusin karena sesuatu dan lain hal itu saya mutusinnya dagang. Tapi setelah dicek ternyata di dalam saya bisnis kuliner itu ruginya banyak. Sebulan bisa rugi 25 juta, 50 juta, sampai 70 juta sebulan. Oke. Jadi karena mungkin pengalaman ya tadi ya, cara produksi bisnis itu kan ada macam-macam ya. Yes. Unsurnya kalau penjualan tadi oke lah, urusan masalah penjualan saya bisa lebih mudah. Yeah. Masalah produksi dan kontrol. Yes. Ya antara belanja produk, bahan bakunya, masaknya. Ternyata kalau dihitung itu orderannya memang banyak. Betul. Ternyata karena kontrolnya yang jadi problem dan kesulitan, akhirnya bisa aja lebih rugi, dan ruginya banyak. Karena waktu itu zaman itu nih saya beli ayam potong itu sekali kirim itu sudah 1 ton. Cara kontrolnya gimana? Dari vendor 1 ton. 1 ton. Maksudnya ngontrol apakah yang diterima juga 1 ton? Yes. Oh. Jumlah potongannya berapa? Jadi kalau ini juga butuh orang yang mengontrol produk belanja purchasing-nya kita. Itu ternyata masalahnya juga di sini. Iya, betul. Oke. Saya dapat nih. Maksudnya ini sharing buat kita semua ya teman-teman ya. Ini karena pelaku bisnis. Ternyata bisnis yang kadang-kadang omsetnya gede, belum tentu profitnya gede. Kan tadi dia bilang profit omsetnya itu porsinya 5 ribuan sehari. Kalikan aja kalau satu porsi 50.000 berapa? Gitu kan? Omset harian tuh. Tetapi ternyata omset besar belum tentu menjamin profit. Nah ini salah satu ada tips bagaimana memulai bisnis itu nanti saya ceritakan di rangkuman cerita ini. Akhirnya setelah kuliner memutuskan bisnis apa? Waktu itu saya sempat ini ya aktif di pelayanan gereja. Itu kemudian ya waktu itu kan juga sempat di networking juga ya. Di networking, di bisnis networking. Ya karena waktu itu saya berpikir kalau di bisnis networking itu satu sistemnya sudah bukan dari kita cuma untuk kita tuh hanya jalankan, dan kedua juga boleh dikata tanpa modal, karena kita kan nggak perlu invest ruko, dan kita itu kan nggak perlu tapi invest beli produk ya? Beli produk. Cuma yang sangat membedakan adalah, jadi menurut saya kayak seperti asuransi ini juga bisnis networking ya, kalau kita bicara bisnis juga saya bilang cerita, padahal sistem kemitraan di insuransi itu juga networking sih. Betul. Nah, kalau yang bedanya kalau bisnis networking sama bisnis konven adalah gini teman-teman. Kalau di bisnis konven namanya penjualan itu variabel, jadi bisa naik turun. Tapi kalau kita di bisnis konven, kita punya pegawai, itu biayanya tetap. Jadi fixed cost lawannya omset variabel, dan yang menurut itu, menurut saya itu nggak pas ya, itu. Ya makanya akhirnya ya contoh lah pengusaha pada umumnya di mana omset turun tapi biayanya tetap, ya otomatis para pengusaha itu harus ngeluarin uang tambahan dari dompetnya untuk nginjek perusahaan. Bisnis development termasuk ini di 2016. Energi gini. Iya, betul. Kita kapan masuk ke bisnisnya kan? Jadi saya itu saya tuh. Mana yang mana? Itu. Wah, ini sebenarnya dulu leadernya. Iya. Oh, energi. Kenapa saya kita sebut ya? Karena biar tahu perjalanan bisnis Kosumi. Karena kan kita pengen belajar ya dari pengalaman kesulitannya, kemudahannya, peluangnya seperti apa. Iya. Oke. Ya, jadi energi terus sampai, nah ini tadi cerita bisnis konvensional. Ini kelemahannya. Gitu. Jadi ya modal besar tidak sebanding dengan keuntungan ya. Kita tuh kalau bisnis itu cari untung, bukan cari omset. Ya. Kemudian ya tadi saya bilang, ya tetap omset naik turun. Kita harus bikin sistem sendiri. Kita fungsi kontrolnya tuh minim. Potensi ruginya itu besar. Bahkan sampai potensi bangkrut. Gitu. Di bisnis saya yang kuliner itu boleh dikata bangkrut. Cuma bisa nutup utangnya semua dari penjualan aset rukunya sendiri. Gitu. Jadi ini, ya bicara tentang duit sekarang ya, bicara tentang profit. Ternyata gini teman-teman. Setuju nggak Pak Sugi? Jadi sebenarnya kita mau bisnis, kita mau kerja di perusahaan
atau di pemerintahan kan sama nih, mau kerja, mau bisnis, ujung-ujungnya kita cari apa tuh? Cuan. Profit. Ya kan ada yang orang kerja gajinya tinggi, 50 juta, ya levelnya udah level mungkin direksi 50 juta, 75 juta. Tapi ada yang nggak profit juga loh. Ada yang nggak bisa nabung juga. Oh iya. Ada kan? Ada. Jadi sebenarnya yang intinya adalah kita mau nyari begitu seperti profit. Iya. Mau bisnis. Ya. Kadang ada yang bangga nih. Siapa yang pebisnis di sini? Ada punya usaha sendiri teman-teman? Usaha apapun deh. Ada ya usaha apapun ada. Oke. Beberapa teman-teman nih saya tanya. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang ini kok, bener nggak sih? Kalau udah punya usaha itu rasanya gagah banget. Oke. Betul kan? Ya. Rasanya jadi, wah saya entrepreneur gagah. Punya omsetnya berapa? 5M sebulan, 10M sebulan, even 20M sebulan. Saya nggak peduli bisnis apa-apa. Ada yang omsetnya segitu ada. Mas Sugi kemarin dulu gitu kan, omset kuliner berapa pack? 5.000 pack per hari. Ya kan gede nggak nih omsetnya? Coba hitung kalau 50.000 kali 5.000 berapa? 2,5 M? Betul? 5.000 kali 5.000, 25 juta sehari. 50.000 satu packnya. Oh enggak, kita yang itu berapa? kan rata-rata sekitar 5 sampai 10.000? 10.000. 10.000 kali 5.000 pack. Ya. 50 juta 50 juta. omset kali sebulan kali 20 deh. Ya. Berarti berapa tuh? 1 M dong omset. Gede nggak? Gede, tapi nggak profit. Jadi sebenarnya bisnis yang penting apa teman? Profit. Yang penting apa? Ya, siapa yang suka profit? Ngantuk-ngantuk dulu dong. Ya. Jadi intinya bisnis yang penting adalah profit. Yes. Nah itu salah 5 dari 5 poin, salah satu dari 5 poin yang kita mempertimbangkan dalam bisnis ya. Kalau Sugi kan cerita ini biayanya tetap besar, omset naik turun. Ya. Terus harus bikin sistem sendiri. Yes. Gitu kan, sistem produksi, sistem pemasaran, sistem pembukuan, Yeah. sistem pengembangan SDM. Ya. Mumet banget ya kok. Mumet. Mumet banget ya. Bisnis udah gede-gede ya. Oke ya, sambil tadi flashback ya. Kemudian fungsi kontrol ini potensi kerugian besar, potensi bangkrut ada. Rasa banget. Itulah kenapa akhirnya berbisnis di bidang networking. Yes. Yang peduli produknya apa, intinya sistemnya, sistem pemasarannya itu networking. Ya betul. Karena Kosugi menilai sistem itu yang paling fair. Paling fair dan paling cepat ya, karena bisnis rate. Jadi dari 1 kita rekrut 5, dari 5 itu bisa berkembang dari 20 jadi 100 dan lain-lain. Cepat sekali. Cepat sekali ya. Dan itu terbukti di tahun 2016 ya, kemarin ini di foto ini pembangunan. Nah, pertanyaan saya satu. Kok bisa tahun 2022 kemarin nyemplung di Manulife? Masih ya? Aja ya. Jujur ya, kok bisa? Ini apakah terdaya sama rayuan gombalnya Edo? Atau memang ada dapat ini, orang berubah itu karena 2 loh. Ya, orang memilih dan berubah itu karena 2. Yang pertama hatinya terluka. Iya. Yang kedua hatinya terbuka. Nah, apa yang membuat hatinya terbuka? Apakah karena terluka? Oke, cerita. Kenapa waktu itu melihat Manulife ini salah satu bisnis yang worth it kamu lakukan? Karena saya ngerti loh, dirimu bisnis itu nggak pernah kecil sih. Yes. Nggak pernah main-main kalau mau menjalani bisnis, nggak mau melihat bisnis kecil, omset kecil. Apa yang dirimu lihat dari Manulife? Ya, aku bilang ya, satu soal timing itu ada terluka itu memang betul, ya. Yang faktor yang lain itu ya kena bujuk rayuan global itu. Keren ya. Nah, jujur ini adalah lagi ada Yulia nih. Jadi waktu itu saya pernah diajak Yulia waktu itu sudah ketemu Pak itu sih ya. Gitu. Dan aku selalu video sama itu. Aku join itu ini lah sama itu. Saya ngawari aku lagu doa kok. Jadi biar macam apa? Oke. Yang tahu ini masih kurang loh. Kurang apa lagi coba pesonanya luar biasa loh. Apa jangan-jangan seleranya yang rambut pendek?
Enggak ya. Ini murni bisnis. Momen aja ya, jodoh saja. Oke. Ya timing sih. Timing ya, waktu itu mungkin ketemu Yulia, ini belum terbuka. Lukanya belum terlalu lebar gitu ya. Pas ketemu Edo lukanya udah lebar, makanya hatinya terbuka gitu ya. Oke. Jadi itu. Tapi apa ya secara teknis bisnis lah, kita bicara selain pertemanan. Mungkin sama itu sama Yulia teman-teman di beberapa di bawah juga baik pertemanannya. Di luar pertemanan karena bisnis itu basically nggak mandang teman. Yang penting profit. Apa yang Kosugi lihat dari bisnis Manulife waktu itu? Jadi benar ya, buat aku tuh aku nggak bisa ya bukan gimana ya. Saya tuh kan selalu mikir nih mama bisnis itu kan selalu jangka panjang. Itu pasti. Karena sama-sama dikerjain dari awal. Jadi saya mesti lihat di sebuah bisnis yang saya mau terjuni itu bisa seberapa besar. Dan waktu itu saya ngobrol sama Edo, juga sama Meta. Jadi di agensinya Ken Agency itu sudah menyiapkan platform. Jadi kalau saya jujur di bisnis Manulife mungkin kalau tim saya sudah pada tahu ya. Sekarang timnya berapa? Timnya hampir 50. Hampir 50 tim orang tepuk tangan dulu Kosugi dong. Rekrutannya cuma 5 atau 6 loh. Merekrut 5 di bawah 10. Jadi awal-awal jadi ini bener nggak seninya bisnis asuransi jiwa itu adalah building team? Yes. Betul ya? Betul. Karena memang jadi saya dulu dapat mentor tuh, ini sharing buat teman-teman semua. Orang yang sukses di bisnis asuransi jiwa itu orang yang mungkin di awal-awal nggak pintar jualan, Oke. tetapi yang pintar membangun tim dan develop. Yes. Betul ya seperti itu. Betul. Dan waktu itu merekrut 5. Ya. 5 itu 5 director ya. 5 direct. 5 director sekarang jadi 50. Ya, jadi 50. Nah, omset di akhir tahun kemarin Omset di akhir tahun kemarin satu komaan kayaknya. satu setengah lebih ya. 1,5 miliar sampai Desember 2022 kemarin. Betul. Tapi jangan salah, mulai fokus bangun di mana ini bulan apa? Berarti di bulan Juli. Dalam waktu Yes. 6 bulan bangun tim 50 orang, omset 1,5 miliar. Ya. Masuk akal teman-teman untuk diperjuangkan? Masuk akal. Masuk akal. Oke. Ya, masuk akal dan profit dong. Oh, profit dong. Pasti dong. Pasti. Ya, ini profit. Kenapa sih kalau di bisnis asuransi itu profitnya lebih mudah? Ya. Apa yang sebenarnya Kosugi dapetin? Apa saja? Dari omset yang ada kemarin yang dapat apa saja? Gini, jadi kalau di Manulife ya kita semua mungkin buat tim saya kan sudah tahu ya komisinya seberapa besar, juga termasuk operatingnya terhadap BM, terhadap BD, dan BD on BD-nya itu kan operatingnya itu kan juga luar biasa. Sip. Mungkin teman-teman yang teman-teman undangan ya, ada kalau istilah ada BD, BSN gitu, BM atau LP. Jadi kalau level mitra, jadi mitra di Manulife itu ada levelnya ya. Ibarat jualan barang kan ada distributor, ada toko retail, ada distributor, ada toko grosir, ada toko retail, betul ya? Betul. Nah, ibaratnya pabriknya itu Manulife. Ya, betul. Nah, kemudian distributor utamanya BD, levelnya BD Director. Yes. Itu omsetnya berapa kalau BD biasanya? Harus 1 miliar ya sebenarnya? Ya. Ya, setahun 1 miliar. Kalau omsetnya setahun 300 juta, levelnya berarti business manager. Business manager. Kalau setahun di bawah dulu 300 juta atau mungkin minimal 25 jutaan, itu kalau standar paling minimal berarti agent. Tapi ada agent juga LP. Ya. Level LP itu omsetnya 1 miliar tidak ada. Oh, ada. Ada. 500 kemarin yang kayaknya ada yang 600 juta loh kemarin saya. Ada. Di timnya itu kan, ada kan? Satu LP omsetnya 600 juta. Ada. Keren ya. Ada. Keren ya. Ada di tariannya di sana. Iya. Itu Tia ya. Ya, betul. Betul. Ya itu kan karena didukung karena produknya Manulife itu tradisional. Jadi Udah dijual. uang tidak hilang. Jadi buat nasabah itu untuk ngambil keputusan itu jauh relatif lebih mudah. Ya, kita tahu ya, Bung. Kemarin pandemi itu pasar investasi juga gonjang-ganjing. Banyak perusahaan asuransi yang menjual produk unit link Yes. yang akhirnya agak kemot-kemot ini. Ya. Ya karena saldo nasabahnya agak turun karena apa? Saldonya disimpan dalam bentuk
unit link atau reksadana kalau mungkin teman-teman pengen lebih detail gitu kan. Dan itu nilainya lagi turun banget. Bedanya Manulife punya produk yang bisa dijanjikan nilainya. Jadi sebagai agent juga Kosugi nggak pusing juga. Nasabah juga nyaman karena nilainya beberapa pasti. Nah, oke. Tepuk tangan dulu buat Kosugi dong. Luar biasa. Nah, kira-kira nih, apa yang ingin Kosugi rencanakan nih tahun ini sama teman-teman? Boleh share ya? Kalau tahun ini ke depan ya tetap jadi saya selalu gini, saya ikut itu saya Edo. Edo dia mau punya target rekrut berapa, omset berapa, saya separuhnya. Gitu. Separuhnya. Kalau Edo omsetnya 50 M, ya saya separuhnya. 25. Kalau Edo 60 juga separuhnya. Oh gitu ya kayak. Luar biasa. Ini pemegang saham lumayan tergede loh. 50% loh sahamnya loh. Oh iya, salah satu pemegang saham prioritas. Oke. Jadi berapapun, tapi tahun ini pengen berapa sih katanya? CHM pengen berapa katanya, bocoran loh. Kalau kemarin kongres itu CHM berapa ya? 60 ya? Berapa miliar? Omset berapa? 60. Enggak. Omset. Target tahun ini 60 miliar. Berarti 30 miliar loh. 50 orang akhir tahun besok ingin jadi berapa ratus? 500 boleh? Boleh ya. Amin ya. Kita doain ya semoga bisnisnya Kosugi makin gede, omset berapa 30 miliar karena setengahnya Edo. Dan punya manpower tim ya, Ipra di bawah namanya mentoringnya Kosugi 500 lah. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Otomatis juga bantuan juga kita maksudnya di sini Kerja bareng-bareng tim ya. Dengan sayanya sendiri. Ya, saya berharap ya apa yang saya targetkan, apa yang saya impikan itu bisa juga terduplikasi ke tim. Oke, keren banget. Maksudnya sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang. Ya. Sama mungkin kayaknya kita bikin momen khusus ya. Oke. Sehari bersama Kosugi, kita tanya apapun kulit detail tentang bisnisnya. Mungkin teman-teman ada yang gimana sih dalam waktu di bawah 1 tahun bisa punya omset bisnis di asuransi jiwa kok sampai 1,5 miliar? Gak ada setahun kan? Belum ada setahun kan? Manpowernya atau timnya sudah sampai 50 orang dan semuanya produktif. Gimana sih? Bayangin kalau kita punya 200 orang, 500 orang produktif semua. Omset 30 miliar kayaknya masuk akal ya. Masuk akal karena kalau kemarin di awal-awal kan juga kan tim yang onboard juga berubahnya dan bertahap ya. Jadi tetap perkembangan tim itu secara alami. Kalau di produksi di 2 bulan ini itu sudah hampir 1,3 M. Wow. Keren banget ya. Seluruh tim. Gitu. Seluruh tim. Luar biasa. Kaum Anugerah Nusantara. Ya. Luar biasa. Mas Subi sebenarnya serius banget. Aku pengen ngobrol lebih banyak. Tentunya sama teman-teman semua. Setuju ya? Next time boleh ya kita undang lagi. Kita nanyanya lebih detail. Kok agent itu komisinya berapa? Aku dari tim sebagai AP komisi berapa? Ya kan, detail boleh nanti ngobrol. Kalau dia jadi BSM, business manager punya omset 300 juta, caranya gimana? Dia tahu semua nih. Biar omset 1,5 miliar cara diri caranya gimana? Mau nggak ngajarin? Jadi dulu dong. Iya. Mau ya? Mau semuanya? Mau ya? Tepuk tangan buat Kosugi dong. Mau ngajarin semua. Nanti next time 1 hari kita pokoknya sediain kalau Kosugi gampang. Satu gelas kopi udah dia ngoceh sampai seharian oke lah ya sharing. Kita kulik-kulik rahasia bisnisnya Kosugi apalagi. Tapi nanti nggak hari ini. Ya semua kita ceritakan hari ini. Untuk itu bolehlah next time kalau ada acara Manila lagi kumpul juga. Oke. Kosugi thank you ya. Nanti kapan kita sharing lagi, semoga sukses ya. Doakan tepuk tangan buat Kosugi teman-teman. Sukses. Yang kedua ini orang yang nggak kalah kocak. Karena bakal saya ngobrol sama dia itu isinya kocak mulu gitu ya. Nah, ini. Nah ini orangnya. Saya kenal beliau dulu salah satu officer atau manajer di